satu quotes menarik ya, satu quotes yang sangat-sangat terkenal ya, mungkin teman-teman juga sudah sangat paham quotes ini ya kan, bahwa mathematics is the language in which God has written the universe ya, bahwa matematika itu adalah bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk menuliskan alam semesta. Artinya alam semesta ini udah matematika banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali pada, kalau kita mendefinisikan misalkan matematika itu adalah sebuah pola gitu ya, mempelajari tentang pola, maka pola-pola dalam ke alam semesta ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan kalau kita bicara matematika sebagai sebuah keteraturan, maka kita bisa melihat alam semesta ini adalah sebuah keteraturan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita belajar tentang astronomi yang kecil-kecil aja, misalkan kita bicara tentang pergerakan planet gitu ya, bahkan ada yang menyampaikan kalau orbit gerakan planet ini saja itu ya, bumi itu kalau berputarnya saja itu lebih cepat sedikit saja gitu ya, dari yang sekarang ini terjadi gitu ya, itu bisa hancur ini gravitasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau bumi ini bergerak lebih lambat sedikit saja, itu akan ya berbahaya juga gitu. Maka ini adalah satu hitungan yang pas gitu ya, yang Tuhan berikan, yang Tuhan kemudian ciptakan alam semesta ini. Dengan apa ya? Tentunya dengan perhitungan matematis gitu, yang sangat luar biasa. Orbit misalkan ya, kalau kemudian pergerakan buminya saja itu bergeser sedikit saja, sepersekian sentimeter atau sepersekian milimeter gitu ya, itu konon kabarnya akan saling tabrakan gitu ya. Tapi ternyata keteraturan itu terjadi gitu ya, dan macam-macamnya itu sangat terjadi di dunia ini. Sehingga Galileo Galilei menyebutkan bahwa matematika itu adalah sebuah bahasa yang digunakan Tuhan untuk menuliskan alam semesta, dalam artian menciptakan alam semesta. Makanya ada beberapa buku yang menyatakan bahwa God is God ada satu buku nanti bukunya kita bahas. Kalau di Indonesia ada buku dari Prof. Hadi Susanto bahwa Tuhan itu pasti ahli matematika. Nah, kalau orang matematika bilangnya begitu. Nanti kalau orang fisika bilangnya Tuhan itu ahli fisika juga gitu ya. Kalau nanti orang astronomi, Tuhan itu orang astronomi juga gitu. Ahli astronomi juga. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Galileo Galilei gitu ya. Jadi kita bisa ya percaya atau tidak, kita bisa sepakat atau tidak, ya monggo, terserah kita masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang penemuan matematika, siapa sih yang menemukan matematika gitu. Ya, kalau matematika itu ditemukan, siapa yang menemukan? Atau jika matematika itu diciptakan, siapa yang menciptakan matematika? Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya buat kita, siapa sih sebetulnya yang bikin matematika itu gitu ya, membuat matematika itu, yang menemukan matematika itu. Nah, maka kalau kita sebut siapa penemu matematika, sebetulnya kalaupun matematika itu ditemukan, maka penemunya itu bukan seseorang, artinya bukan satu orang saja. Siapa sih yang bikin matematika? Ya nggak tahu. Gitu ya. Kalau kita harus menyebutkan satu orang saja, ya kita nggak akan bisa sebutkan itu. Kalau kita misalkan sebut aljabar saja, kalau kita sebut Al-Khwarizmi, gitu ya. Al-Khwarizmi itu, karena Al-Khwarizmi menemukan aljabar, ya, tapi matematika itu nggak sekedar aljabar saja. Al-Khwarizmi bisa bikin aljabar itu juga karena ada matematika sebelumnya yang memang kemudian aljabar ini suatu formula baru yang diciptakan, yang dibuat oleh Al-Khwarizmi kan gitu. Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Jadi siapa penemu matematika ya? Bukan seseorang. Karena apa? Karena matematika itu ditemukan di banyak tempat sesuai beberapa masalah yang dihadapi manusia. Nanti kita bisa lihat bahkan bilangan itu gitu ya, bilangan itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi gitu ya. Sejak zaman sebelum Masehi. Kemudian bahkan triple Pythagoras ya, kita kenal sekarang dengan triple Pythagoras, itu sudah ada jauh sebelum Pythagoras menemukan dalil Pythagoras. Kok bisa? Ya emang bisa begitu. Karena konon kabarnya memang Pythagoras juga bukan yang menemukan dalil Pythagoras ya. Siapa dia gitu ya. Nah, ada pembahasan khusus itu ya nanti. Bahwa ternyata ada orang yang membuktikan ya, kebenaran Pythagoras, maka disebut dengan dalil Pythagoras. Jadi seperti geometri muncul pertama kali di Mesir gitu ya. Dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda gitu. Seperti kalkulus
kalkulus itu siapa yang menemukan? Kalau kita mau berdebat, yang fansnya Isaac Newton akan bilang itu Isaac Newton, gitu ya. Yang kalau kita bilang kalkulus itu yang menemukan adalah Leibniz, ya bisa juga Leibniz, karena ternyata di dua tempat tersebut, karena Newton dan Leibniz itu tinggal di dua daerah, dua kota yang berbeda ya. Tapi mereka sama-sama mengembangkan itu, gitu ya. Sama-sama mengembangkan kalkulus. Makanya nanti kalkulus yang kita pelajari itu, apalagi teman-teman yang sudah ikut ngaji kalkulus, nanti mungkin akan ada lagi ya ngaji kalkulus berikutnya. Itu kita juga belajar tentang notasi Leibniz. Tapi banyak juga yang kita pelajari dasarnya adalah dari Newton. Gitu. Nah, siapa jadi yang menemukan kalkulus? Nah, ini juga karena tidak bisa matematika itu hanya ditemukan di satu tempat. Gitu. Seperti algoritma itu yang menemukan adalah Al-Khwarizmi, yang membuat algoritma itu adalah Al-Khwarizmi. Tapi ketika algoritma itu berkembang, yang mengembangkan bukan lagi Al-Khwarizmi, apalagi mengembangkan sampai ketemunya Facebook. Artinya kalau ada perdebatan di antara teman-teman yang aktivis agama yang kenapa kok menolak kapitalisme tapi memakai produk-produk kapitalisme gitu ya, menolak orang tidak mau ikut budayanya kafir, kok ikutan pakai Facebook, itu beda lagi gitu, urusannya gitu ya. Apalagi nanti agak repot lagi kalau ditariknya justru kepada lo kan yang buat Facebook itu kan awalnya dengan adanya algoritma. Kalau nggak ada Al-Khwarizmi nggak akan ada algoritma. Ya, tapi kalau nggak ada orang setelah Al-Khwarizmi yang mengembangkan algoritma juga nggak akan jadi Facebook. Karena algoritma Al-Khwarizmi ini hanya dasarnya saja, pondasinya gitu. Nah, nanti perlu dikembangkan. Bahkan aljabar saja sudah berkembang sangat besar, banyak sekali kan. Ada aljabar linier, aljabar elementer dan macam-macam gitu ya. Tapi peletak dasar awalnya pondasinya itu juga sangat penting. Jadi kalau nggak ada Al-Khwarizmi juga nggak akan ada Facebook memang. Nah, tapi kalau hanya kita berpegang pada algoritmanya Al-Khwarizmi juga nggak akan ada Facebook ya itu. Karena nggak ada yang mengembangkan berikutnya. Nah, ini juga bisa jadi perdebatan kalau gitu. Makanya kalau saya sebagai muslim jawabannya bukan itu gitu ya. Jawabannya bukan karena kan Facebook itu yang ada algoritma. Kalau nggak ada yang algoritma yang menemukan itu Al-Khwarizmi. Kalau nggak ada Al-Khwarizmi nggak akan ada Facebook. Jawaban itu terlalu mentah sebenarnya buat saya. Karena kalau nggak ada yang meneruskan juga ya nggak jadi juga Facebook itu ya. Algoritma yang berkembang sekarang itu memang dasarnya adalah pakai algoritmanya Al-Khwarizmi, tapi kalau nggak ada yang mengembangkan juga nggak jadi. Kan gitu ya. Nah, nanti itu akan kita bahas juga di dalam kelas sejarah matematika. Jadi, penemu matematika itu bukan hanya seseorang saja, gitu ya, bukan hanya seseorang, bukan hanya 2 orang, gitu ya, tapi memang banyak orang, gitu ya. Permasalahan yang dihadapi manusia ini karena memang beda tempat dan beda permasalahan, gitu ya. Nah, ibaratnya matematika itu ya, kalau kita ibaratkan matematika itu adalah seperti pohon besar. Ya, jadi kita sebut sebagai pohon besar matematika. Jadi matematika itu suatu pohon besar yang mana dia ada akar, ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya, bahkan ada buahnya. Kalau saya menyebut buah dari matematika itu adalah apa? Adalah teknologi. Jadi kalau teman-teman hanya mengambil teknologinya tapi membenci matematika, Anda lupa. Itu kacang lupa kulitnya. Gitu. Ya, mau menikmati buahnya tapi nggak mau mengakui keberadaan pohonnya. Gitu. Karena salah satu buah dari matematika adalah teknologi. Karena kalau kita belajar, ya teman-teman mungkin yang belajar di IT ya, itu kan banyak sekali matematika di sana. Yang belajar engineering juga ada matematikanya di sana gitu ya. Teknologi lainnya juga dengan ada matematikanya. Jadi ya bikin robot aja ya, untuk mentuning itu programnya juga pakai bahasa matematika, permodelan matematika gitu ya. Artinya matematika ini sebuah pohon besar ya gitu ya, yang kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan ya kita mengibaratkannya sebagai sebuah pohon besar. Ya, jika matematika diibaratkan sebuah pohon besar, maka pohon itu mempunyai banyak akar, bahkan akarnya itu akan banyak sekali. Nah, matematika yang ditemukan sekarang ini ibarat ranting-ranting kecilnya saja. Jadi dulu itu sudah akarnya ada akar aljabar. Nah, akar aljabar? Akar aljabar, akar dari aljabar gitu ya. Nanti ada yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Nanti akar geometrinya itu nanti mungkin
ada Euclid gitu ya. Bahkan kalau kita melihat banyak sekali yang belajar tentang geometri Euclid. Nanti ada geometri lain, geometri yang berbeda lagi, geometri non Euclidean gitu ya. Nah, nanti kita kan banyak sekali, ada Al-Khwarizmi, ada Aristoteles, ada mungkin akar-akar itu ada Al-Kindi di sana gitu ya, ada Aristoteles, ada Euclid dan lain sebagainya. Itu akar-akarnya, pondasi yang kemudian memang menopang perkembangan pohon ini gitu. Nah, berikutnya nanti ada yang mengembangkan lagi gitu ya, dari Aristoteles, kemudian ada Euclid, nanti ada Pythagoras gitu ya. Kemudian dikembangkan oleh misalkan Isaac Newton gitu ya. Isaac Newton aja sebenarnya belajar juga, dia mengembangkan kalkulus, itu juga sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ini kita mungkin sekarang ini hanya menemukan ranting-rantingnya atau daun-daunnya, atau kita justru menciptakan buahnya, bukan menciptakan buahnya, apa ya? Memunculkan buahnya. Memunculkan buahnya itu sangat susah juga loh. Ya, apa itu teknologi itu tadi? Kalau teman-teman ya ala Facebook cuman gitu doang ya ternyata gitu. Cuman gitu doang katanya. Nah, itu juga bikin kayak gitu itu agak sulit loh itu. Sehingga kadang-kadang ya memang kita bisa membuat buahnya itu juga sudah sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana adanya komputer itu juga sesuatu yang sangat luar biasa. Aplikasi-aplikasi yang teknologi yang sekarang berkembang itu juga sangat-sangat luar biasa sudah. Walaupun itu kita rasakan sebagai hanya buahnya saja. Itu adalah pengembangan daripada karena akar yang memang kuat yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Nah, jadi makanya teman-teman ketika jadi matematikawan ya cobalah untuk menumbuhkan lagi ranting-ranting baru, atau kemudian menumbuhkan daun-daun baru, atau mungkin memproses buahnya untuk kemudian bisa tidak hanya bisa dipandang tapi juga bisa dirasakan manfaat dari pohon ini gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi kalau kita bicara penemuan matematika ya yang menemukan matematika itu Aristoteles, nggak bisa gitu-gitu juga gitu ya. Nanti makanya kita akan di sejarah matematik itu akan panjang sekali. Nah, mengapa sih orang mengembangkan matematika gitu ya? Ada dua alasan menurut yang kemudian saya coba klasifikasikan, sederhanakan alasan tersebut. Ada dua, kenapa sih orang mengembangkan matematika? Yang pertama itu memang karena kebutuhan untuk, ini typo ya, memecahkan masalah yang dihadapi. Karena kita kan bisa lihat gitu ya, orang munculnya geometri itu juga karena memecahkan masalah baru. Masalah apa? Nah, nanti kita bisa lihat ternyata ada banjir di Sungai Nil, kemudian muncul adanya geometri, kemudian dikembangkan lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Jadi memang ada kebutuhan untuk memecahkan masalah. Bahkan Al-Jabarnya Al-Khwarizmi itu beliau menyampaikan bahwa ini untuk memudahkan ibadah kaum muslimin. Untuk apa? Untuk ngitung waris misalkan. Walaupun sekarang bisa berkembang lagi kan penggunaannya tidak hanya untuk menghitung waris tapi untuk menghitung banyak hal gitu. Atau bahkan orang mengembangkan matematika itu karena kesenangan matematikawan aja atau keisengan aja. Jadi orang itu kalau matematikawan itu kalau udah edik banget ya dengan matematika itu kadang-kadang ngotak-ngatik itu gitu ya. Jadi kadang-kadang iseng aja, kepake nggak di dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang nggak juga, tapi kadang-kadang menjadi sebuah kepuasan aja. Tapi benar nggak apa yang dibuat itu, teori matematika yang dibuat benar gitu. Walaupun kadang nggak kepake, tapi benar secara rasional ada, karena kan dibangun oleh argumen-argumen yang tepat gitu kan dari dasar-dasar matematikanya itu. Nah, jadi memang ada kesenangan aja. Gitu. Bahkan sekarang kita kenal ada cabang matematika baru namanya matematika rekreasional. Kalau di Indonesia kalau nggak salah Prof. Slamin gitu ya, yang mengembangkan matematika rekreasional. Ya matematika untuk rekreasional aja. Ya untuk senang-senang aja ya, buat apa? Gitu ya. Salah satu contoh sederhananya ya mungkin dengan penggunaannya pada sulap. Ya. Joe Sandi itu kayaknya dia juga pintar matematika gitu. Ya. Nah memang tapi matematikanya adalah matematika yang memang dipakai cuma buat hiburan aja. Ya untuk sulap-sulapan gitu aja gitu ya. Itu trik-triknya aja kan, trik-trik yang dipakai itu pakai matematika. Jadi kadang-kadang memang matematikawan iseng aja bikin gitu ya. Tapi uniknya kadang-kadang sesuatu yang awalnya dari keisengan itu muncul, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Ternyata nanti suatu saat akan kepake. Salah satunya Fourier itu apa? Bahasa tentang transformasi Fourier.
Nah, nanti yang muncul ada deret Fourier dan lain sebagainya. Itu awalnya juga nggak kepikiran dipakai buat apa, tapi sekarang ada di mana-mana dia. Ya kan? Bisa dipakai untuk berbagai macam itu nanti. Yang belajar kalkulus 2 kalau nggak salah ya di kampus. Nah, posisinya itu kemudian ternyata sekarang kepakainya hampir di mana-mana itu kepake itu. Tapi awalnya gimana ya nggak tahu juga itu ya. Awalnya memang karena teori-teorinya itu dikembangkan aja. Makanya nanti kalau di dalam buku Is God a Mathematician, ya, apakah Tuhan itu seorang matematikawan gitu ya. Kalau bahasanya Prof. Hadi Susanto mungkin Tuhan pasti ahli matematika, walaupun Prof. Hadi Susanto itu nulis ngasih judul Tuhan pasti ahli matematika itu sebelum baca buku ini gitu ya. Sebelum baca buku ini katanya. Jadi memang tidak terinspirasi dari buku ini Prof. Hadi itu. Nah, tapi beliau menceritakan di buku ini itu juga ada bahwa pengembangan matematika itu ada 2 tipe ya. Ada active facet ya, bahwa matematika itu dikembangkan untuk penerapan secara spesifik. Jadi memang digunakannya untuk diterapkan secara spesifik. Nah, apa gitu ya, nanti dipakai gitu. Butuh apa nih gitu ya. Kita cari pengembangan matematikanya gimana gitu. Bahkan di awal-awal pandemi itu para matematikawan juga memberikan satu rumusan kan, rumusan bahwa ini perkembangan virusnya akan seperti ini dan seperti ini. Gitu ya. Nah nanti kalau kemudian penanggulangannya akan tepat, maka dalam waktu sekian, gitu ya, ini virus sudah bisa hilang dari Indonesia. Ya cuman kadang-kadang birokrasi itu lebih rumit daripada sekedar matematika gitu ya. Bansos saja dipotong-potong gitu ya. Nah, itu. Jadi bikin rumit juga akhirnya. Ya akhirnya karena rumit birokrasinya begitu, banyak kepentingan masuk, orang jadi nggak percaya COVID. Nah, ini repot juga kan gitu ya. Nah, tapi ini konteks ini adalah yang kita bicarakan adalah active facet, bahwa matematika itu dikembangkan untuk penerapan memang secara spesifik. Para matematikawan Muslim misalkan menggunakan menggunakan matematika, mengembangkan geometri itu juga untuk sesuatu penerapan khusus, yaitu apa? Untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Newton mengembangkan kalkulus itu juga untuk apa? Untuk mendukung, dalam tanda kutip ya, mendukung teori-teori fisikanya. Benar nggak nih teori fisika dia? Maka dibuktikan dengan adanya kalkulus. Sehingga nanti ini teori bisa jalan, bisa kemudian jadi sebuah penerapan baru. Ya, ini walaupun nanti tidak hanya untuk itu ya. Kalkulus berkembangnya tidak hanya untuk itu, dalam bidang kedokteran gitu ya. Bidang kedokteran nanti juga akan ada. Kemudian nanti kalau di kalkulus kan juga ada pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Itu juga bisa dipakai untuk menghitung perkiraan populasi gitu ya. Ini kira-kira kalau Indonesia, makanya Indonesia diprediksi tahun 2025 itu mengalami bonus demografi. Itu ada model matematikanya sehingga bisa disimpulkan seperti itu gitu ya. Bahkan dengan kalkulus, ya, makanya kalkulus itu bisa untuk memprediksi masa depan gitu ya. Nah, tapi selain pada active facet yang kalau zaman sekarang mungkin kita sebut dengan matematika terapan gitu ya. Tapi ada matematika yang lain atau matematika murni. Ya, mungkin teman-teman ada yang kuliah di matematika murni. Kalau di dalam buku ini disebutkan sebagai pasif facet ya, bahwa pengembangan matematika itu sama sekali tidak ada aplikasinya di dalam kehidupan, atau kadang-kadang kita merasa nggak ada gunanya gitu ya. Namun beberapa waktu setelahnya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan ilmu lain ya, atau fisika. Ya, nanti akan ada beberapa juga tuh penemuan-penemuan yang itu ya. Yang kebayang sih kayaknya deret Fourier, apa bahasanya gimana itu? Tentang transformasi Fourier. Itu juga dulu tidak terbayangkan akan kepake, tapi ternyata akhir-akhir ini kepake gitu ya. Banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan itu. Jadi ya memang ada matematika, kalau mungkin matematikanya disebut dengan matematika murni gitu ya, matematika murni. Matematika murni itu hanya mengembangkan teorinya saja. Jadi teorinya berkembang, tapi teori itu juga harus sesuai dengan konsep-konsep matematika yang sudah ada sebelumnya. Teori-teori yang didukung oleh teori-teori yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Jadi bahkan kalau sederhananya matematika murni itu, kalau saya menggambarkan matematika murni itu apa? Matematika murni itu adalah matematika yang dikembangkan untuk matematika itu sendiri. Jadi kalau yang matematika terapan, matematika yang dikembangkan untuk
bidang lain gitu ya. Memang untuk diterapkan kan pada bidang yang lain. Tapi kalau ada yang pasif fasib. Jadi kalau Prof. Hadi Susanto itu menggambarkan di bukunya Tuhan Pasti Ahli Matematika itu ya kayak tukang yang matematika terapan dan matematika murni ini seperti orang kuli bikin tembok ya pokoknya satu dari arah barat satu dari arah timur nggak ada bayangan bahwa akan ketemu ternyata ketemu juga itu tembok gitu di tengah-tengah misalkan di satu titik di mana gitu. Ya itulah matematika terapan dan matematika murni. Jadi kadang-kadang kayaknya nggak kepake nih matematika murni, tapi ternyata suatu saat akan kepake, ketemu sama matematika terapan itu sendiri. Nah, itu kadang-kadang menjadi unik ya matematika itu. Nah, kembali ke masalahan kita. Jadi matematika dengan perkembangannya seperti itu, bahkan penemuan matematika itu sangat unik lah sebenarnya. Bahkan yang terbaru yang saya tahu adalah ada orang menyelesaikan suatu konsep matematika yang belum ada orang yang bisa menyelesaikan itu sebelumnya. Bukan karena memang orang ini serius dalam mempelajari matematika, tapi karena nggak sengaja ngerjain tugas kuliah. Nggak sengaja ngerjain tugas kuliah. Kita ngerjain tugas kuliah ya tugas kuliah aja ya. Tapi ini orang nggak sengaja kira ini dari Warstek ya saya dapatnya ya. Jadi ini dikirain itu adalah ditulis nih permasalahan itu soalan statistika sih ketika itu. Dosennya itu nulis persoalan itu di papan tulis. Dia nggak ngeh karena ya kadang jarang memperhatikan mungkin kan namanya siapa saya agak lupa namanya. Jadi memang nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Tapi karena ini dikiranya dia ini adalah tugas kuliah, maka benar-benar sebagai tugas kuliah, tugas biasa aja lah gitu, tugas kuliah biasa aja. Dikerjain sama dia. Selesai dikasihin ke dosennya. Selesai dikasihin ke dosennya, benar semua dapat penghargaan loh dia. Sebagai memang ini sebagai sebuah penyelesaian matematika yang lama sekali tidak terselesaikan. Ini uniknya begitu ya. Jadi bahkan ada penemuan orang mengembangkan matematika itu sebagai sesuatu yang kadang-kadang kita buat apa sih kok ini dibikin gitu ya. Pernah ada saya agak lupa detailnya, tapi ada orang namanya juga saya lupa. Ada orang yang matematikawan membuat teori, membuat jurnal internasional bahkan itu tentang bagaimana kita meletakkan laptop di meja yang berantakan. Gitu. Jadi kita untuk meletakkan laptop di meja yang berantakan ini kita butuh luasan minimal berapa, penataannya seperti apa sehingga kita tanpa menyentuh barang-barang lain, gimana caranya kita bisa menaruh laptop. Kan kadang-kadang kita pikirnya ini buat apa ya? Ya tinggal beresin aja biar rapi sekalian terus taruh laptopnya, udah barang yang lega kan gitu ya. Itu tapi ada dan itu masuk jurnal internasional. Nah, itu menariknya gitu ya. Nah, itulah menariknya matematika. Nah, kita kembali ke misteri ini. Kira-kira matematika itu apakah dia ditemukan atau diciptakan kira-kira? Loh, jadi ada dari cerita saya tadi ya mungkin bisa jadi pengantar ya gambaran teman-teman dengan contoh-contoh penemuannya tentang bagaimana penemuan matematika gitu ya. Matematika itu penemuannya itu akan seperti apa, klasifikasinya tadi. Kira-kira matematika itu akan diciptakan atau memang ditemukan. Bedanya apa? Nah, saya terangkan dulu mungkin sedikit ya bedanya apa. Nah, bedanya adalah bahwa matematika itu adalah ditemukan ya. Matematika itu ditemukan. Nah, pendapat ini beralasan karena alam semesta ini penuh keteraturan. Gitu yang tadi ya, tadi bahwa alam semesta ini penuh keteraturan, bagaimana kecepatan putaran bumi, bagaimana keteraturan orbit, pergerakan benda-benda angkasa, tidak hanya planet, ada bintang, ada ya ratusan bahkan jutaan benda langit di sana itu kok tidak saling bertabrakan dan lain sebagainya gitu ya, pasti ada yang ngatur nih gitu ya, karena ada aturan nih. Nah, keteraturan itu yang kemudian menjadi alasan bahwa jadi bagi mereka sekalipun manusia tidak ada, kebenaran matematika masih ada. Jadi kalau Prof. Hendra itu dalam satu tulisannya juga menyatakan bahwa Hendra Gunawan ya, dalil Pitagoras misalnya, dalil Pitagoras itu adalah benar. Misalkan ini terjadi kiamat, kemudian
terjadi kiamat, manusia selesai kehidupannya, apakah dalil Pitagoras itu tetap ada? Tetap ada dan kebenarannya akan tetap ada gitu ya. Nah, ini filosofinya Prof. Hendra Gunawan gitu ya. Nah, jadi manusia itu ketika manusia tidak ada, kebenaran matematika akan tetap ada. Nah, jadi usaha manusia itu adalah menyibak misteri matematika. Jadi matematika itu seperti apa dan bagaimana, nah itulah tugas manusia, usaha manusia di situ. Seperti Newton ya, nah contohnya itu yang gampang-gampang. Eureka itu siapa yang terkenal dengan kalimat Eureka itu? Ada yang hafal nggak? Atau misalkan Newton itu ya kita Archimedes, Eureka Archimedes. Archimedes. Nah, Archimedes kan kadang-kadang kita kepikiran Archimedes cuma mandi, lihat air ngeluap aja heran sampai ketemu satu rumus baru gitu ya. Satu model matematika juga gitu kan. Kayak Newton juga bisa lihat apel jatuh aja bisa sampai membuat satu rumus matematika gitu. Bahkan hebatnya apel Newton itu kalau kemudian itu kan disebut sebagai teori gravitasinya itu ya, gaya tarik menarik antara bumi dengan apelnya itu ya, benda seperti itu kalau konon ya, kalau teman-teman anak fisika atau bisa ngitung itu nanti bagaimana bumi dengan tarik menarik bumi dengan matahari, persamaan yang dipakai itu sama dengan persamaannya Newton itu. Bahkan nanti tarik menarik antara inti atom itu kalau dihitung itu juga sama dengan antara gravitasi apel dengan ini. Jadi menarik sekali. Jadi benda yang sangat kecil, sedang sampai besar itu ternyata punya persamaan yang sama gitu ya dengan persamaan yang dibuat oleh Newton itu. Nah, ini usaha manusia. Nah, ini kalau kemudian teman-teman punya pendapat bahwa matematika itu ditemukan. Tapi kalau teman-teman menyatakan bahwa math is human construct, bahwa adalah matematika itu memang dibuat oleh manusia, gitu ya. Memang ada biang keroknya nih yang bikin kita sekolah jadi susah nih, gitu ya, ngitung sin, cos, tan, integral, turunan macam-macam gitu ya. Jadi orang yang punya pandangan ini percaya bahwa matematika sesuai dengan kehidupan manusia karena kita menciptakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kan? Seperti bagaimana teori geometri itu muncul, itu karena memang kebutuhan manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap suatu bidang tanah ketika banjir di Sungai Nil selesai kemudian surut, patoknya pada hilang ya, ini untuk mengukur tanahnya gimana? Adalah geometri. Ya yang memang karena kebutuhan manusia menciptakan itu pasti sesuai dengan fitrahnya dia gitu. Sehingga kehidupan manusia matematika itu menjadi sesuai dengan kehidupan manusia. Bahkan jika alam semesta, yang pendapat seperti ini mengatakan bahwa jika alam semesta tidak ada, maka matematikanya juga nggak ada. Ya gimana mau matematikanya ada? Manusia yang mengembangkannya juga nggak ada, gitu ya. Kalau alam semestanya nggak ada, ya matematikanya juga nggak ada. Karena memang tidak, ya kalau alam semesta nggak ada kan manusia nggak butuh apa-apa, ya jadi matematikanya jadi nggak ada, gitu. Nah ini beberapa pandangan orang ya tentang itu. Nah dari apa yang kemudian ini ya justru kita juga akan bertanya nih pada teman-teman, kira-kira teman-teman ini dapat tim yang mana? Jadi tim yang mana? Bisa jawab di polling ya. Nah, ini tak sharekan pollingnya. Nah, jadi kamu tim mana? Matematika itu ada dari sononya, jadi manusia itu hanya menemukan saja, ditemukan, atau matematika itu dibuat oleh manusia. Artinya yang menciptakan manusia itu adalah yang menciptakan matematika itu adalah manusia. Manusia itu ada gitu. Dari 115 orang, ya, ayo silakan berpendapat, bebas. Apalagi ini kan tidak tahu Anda berpendapat apa gitu ya. Jadi jangan malu-malu gitu ya. Jujur saja sesuai dengan argumen atau apa yang teman-teman dapatkan gitu ya. Apakah matematika itu dari sononya atau matematika itu dibuat oleh manusia? Baru 52 orang nih. Ayo, masih ada ya separuhnya lah yang belum jawab. Ayo, jangan ditinggal tidur loh ini. Pollingnya muncul nggak? Harusnya muncul ya. Oke. Nah, paling banyak dari 52 yang menjawab, 88% menjawab matematika itu udah ada dari sononya. Memang tinggal manusia itu ya tugasnya memang untuk
menemukannya saja gitu ya. Nah, sedangkan 12% yang menjawab matematika itu dibuat oleh manusia. It's okay. Mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kalau saya sih menganggap ini sebuah pertanyaan filosofis saja sebenarnya. Jadi ya tergantung bagaimana kita memandangnya aja gitu ya. Sudut pandang yang kita memandang matematika itu seperti apa aja gitu ya. Seperti bagi apa dan bagaimana. Ya, walaupun kalau nggak ada yang salah sih gitu ya. Kalau saya bilangnya nggak ada yang salah. Ketika teman-teman menjawab matematika itu dari sononya, hilang pollingnya, sudah tak tutup. Nggak apa-apa, yang sepertinya sudah menggambarkan ya, sudah menggambarkan pendapat dari teman-teman ya, karena dari sononya. Tapi matematika buatan manusia. Tapi kalau matematika dari sononya gitu ya. Nah, kalau saya gimana pendapatnya? Kalau Dika Widayat berpendapat ya ada matematika yang memang udah ada dari sononya, manusia tinggal menemukan saja, tapi memang ada matematika yang dibuat manusia. Nah, ambil contoh aja ya, ambil contoh adalah bilangan. Walaupun saya kira siapapun yang menjawab, teman-teman menjawab yang manapun, saya kira itu bukan suatu hal yang salah juga sih. Gitu. Kalau tinggal sudut pandang dan argumennya saja yang seperti apa gitu kan. Nah, kalau saya menganggapnya bahwa matematika itu ya udah dari sononya, karena tentang bilangan itu kayaknya udah ada dari sononya. Makanya 0 itu udah ada dari sononya. Tapi bagaimana matematika itu bilangan itu disimbolkan, nah itu kan memang butuh bahasa. Ya, manusia yang membahasakan itu, simbolnya itu dibuat oleh manusia. Ya gitu-gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang seperti itu dan ada yang dari sononya, ada yang memang buatan manusia. Nah, tinggal argumennya teman-teman saja. Dan nggak ada yang salah sih saya kira ya. Nah, nanti kalau bisa jadi memang dari sononya. Mungkin pendapat saya agak berbeda, bahkan dengan Mas Rahmat sekalipun ya, agak berbeda mungkin ya. Tapi setiap kita kalau punya argumen ya, saya kira itu juga argumennya tepat ya, itu juga sesuatu yang tepat. Nah, pertanyaan berikutnya yang cukup penting juga adalah, nah ini mungkin bisa dijawab oleh teman-teman di kolom chat ya, bahwa akankah nanti di masa depan itu ada yang baru lagi sih dari matematika? Toh kita sekarang sudah belajar matematika itu sudah sangat banyak sekali, penemuan matematika itu udah ada banyak sekali. Apakah ada yang baru nanti? Ada yang baru lagi sih nanti dari matematika? Kita belajar matematika buat apa gitu ya? Kalau kita nggak bisa membuat sesuatu yang baru lagi dari matematika, nah ada nggak nih kira-kira ya? Ada ya, mungkin ada yang mungkin enggak gitu ya. Bisa jadi ada gitu ya. Pasti ada. Ada tapi bukan baru ya, pengembangan lah gitu ya. Oke, jadi akankah ada yang baru dari matematika? Nah, kita akan bisa lihat itu ya. Dari kita akan bisa lihat itu dari perkembangan matematika itu seperti apa. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan matematika itu akan susah sekali untuk menyebutkan pasti ada gitu ya. Atau ya bisa jadi nggak ada juga. Tapi saya ingin tutup pertemuan kita pada presentasi saya pada malam hari ini dengan suatu quotes dari Prof. Hadi Susanto di bukunya Tuhan Pasti Ahli Matematika, bahwa selama manusia masih berpikir dan kehidupan masih berkembang, akan selalu ada yang baru dari matematika. Apa itu bentuknya yang baru ya kita nggak tahu. Maka kita bisa coba lihat kebaruan itu, perkembangan itu dari apa, dari mana, dari sebuah sejarah yang kemudian bisa kita lihat dari zaman kuno, zaman dulu gitu ya, sampai kemudian zaman modern sekarang. Nah, kalau mau kepo teman-teman semuanya ya, nanti kita ngaji matematika juga akan ada kelas sejarah matematika. Ini seri pertama. Kalau dulu kita ngadainnya webinar. Webinar itu cuma 3 jam ya, terbatas, sangat-sangat terbatas waktunya untuk menceritakan matematika sejarahnya secara lebih detail. Tapi kita akan belajar di kelas ini, nanti kita akan belajar tentang seri pertama ini, kita bagaimana belajar matematika di masa kuno. Apakah orang-orang prasejarah itu sudah mengerti matematika, belajar matematika atau tidak. Kemudian kita akan belajar bagaimana matematika berkembang di masa keislaman, ya, masa Islam, ya, masa-masa khilafah, masa-masanya Al-Khwarizmi, ya, dan lain sebagainya. Dan
masa-masa renaissance, ya bagaimana manusia berkembang. Nah ini, tapi ini belum sampai pada masa modern sekarang. Nah itu nanti mungkin ada di seri kedua yang nanti akan mungkin ada presentasi juga dari panitia kelasnya, ya nanti Mas Pompi mungkin nanti yang akan bisa menjelaskan bagaimana teknisnya, dan bahkan ya, yang menariknya di kelas ini teman-teman tidak hanya bisa belajar saja, tapi teman-teman bisa ikut mempromosikan kelas sejarah ini ya dengan sesuatu hal yang menarik nanti dari Mas Pompi. Mungkin itu dari saya sedikit. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya kembalikan ke Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada ini chat. Keren Mas presentasinya ya. Ya emang alhamdulillah ya. Majlis Matematika insya Allah akan selalu memberikan sesuatu yang berbeda, gambaran matematika yang mungkin tidak akan ditemukan di mana di yang lainnya ya, di tempat lain. Ya kalaupun nanti ada kelas-kelas berikutnya ya teman-teman bisa siap-siap untuk ikut aja ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini baru perdebatan tentang apakah matematika itu diciptakan atau ditemukan gitu ya. Nah nantinya ke depannya kita akan menguak lebih dalam lagi, nanti juga mungkin saya akan gantian dengan Mas Dika, sehingga teman-teman nanti punya gambaran atau punya wawasan yang lebih dalam lagi. Jadi di kelas-kelas ngaji matematika, terutama yang di sejarah matematika nanti akan ada 5 pertemuan Mas Dika ya. Iya, insya Allah 5. Dengan masing-masing pertemuan itu kita akan jabarkan secara lebih detail lagi apa-apa yang mungkin menjadi topik-topik penting ya seputar penemuan matematika, sehingga teman-teman bisa punya minat yang lebih baik lagi. Terus kemudian mungkin bagi teman-teman yang sekarang sekolah di pendidikan matematika, itu akan jadi salah satu senjata teman-teman untuk ngajar ya, untuk sebagai persepsi. Saya sendiri keseharian selain mentor di ngaji matematika, saya juga seorang guru, sehingga banyak sekali manfaat itu. Jadi siswa saya selalu tertarik ikut pelajaran saya, salah satunya karena saya bisa menjelaskan ide-ide sederhana itu bagaimana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa seperti ini. Kalau dari saya yang saya paling ingat itu ide tentang koordinat dari René Descartes gitu ya. Nah, gimana itu? Ya itu tercipta dari apa atau dari mana René Descartes bisa tahu koordinat Cartesius gitu ya. Bisa menemukan sebuah ide tentang koordinat gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita tanya jawab, ada sedikit mungkin yang perlu disampaikan oleh Mas Pompi. Ini juga salah satu tim dari Ngaji Matematika terkait dengan beberapa program Ngaji Matematika, termasuk affiliate juga. Jadi nanti teman-teman nggak hanya bisa mengikuti kelasnya, tapi juga bisa bekerja sama mungkin dengan Ngaji Matematika tentang affiliate ini. Mungkin Mas Pompi yang lebih paham detailnya seperti apa. Mas Pompi, silakan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, kenalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pompi Syeful. Jadi kalau bisa dikatain juga dari ini ya, ngaji matematika bagian marketing gitu aja ya. Ada aja. Oke, nah ini ada sebuah kelas yang luar biasa bagus ya teman-teman semuanya, yang kira-kira itu kita bisa untuk kita bersama nantinya. Jadi gini, sebentar. Oke, cek ya, di ini saya sudah masuk belum ya? Share screen-nya. Ya. Oke. Ini. Oke. Apakah nampak di teman-teman? Ya, saya akan menjelaskan. Jadi ada program baru nih ya di Ngaji Matematika ya. Ngaji Matematika sekarang memang menjelma sebuah
platform untuk belajar ya bareng-bareng seperti teman-teman semuanya saksikan pada hari ini ya. Ada sebuah website yang dimana di dalamnya itu ada kelas, ada e-learningnya ya, nanti ada room diskusinya, ada forumnya dan lain sebagainya. Nah, yang mau kita share adalah saat ini adalah teman-teman ada kelas baru ya, yaitu sejarah matematika yang previewnya di kelas pertama ini di sesi pertama disampaikan oleh tadi Mas Dika Widaya dengan luar biasa. Nah, next itu seperti apa, sejarahnya seperti apa ya, kira-kira kok kayak gitu dan sebagainya. Dulu saya belajar di teknik elektrokomunikasi, belajar di Red Forir dan tidak mudeng sebenarnya. Matematika diskret ya untuk pencacahan sinyal dan lain sebagainya. Tapi karena apa namanya nggak dikasih tahu ya, tahu-tahu udah teori aja tapi nggak tahu why, mengapa ya, dari mana sampai kepada kenapa kok ada matematika diskret kayak gitu. Itu yang membuat kemudian hampir tidak menarik lagi kelasnya kan seperti itu. Nah, maka sejarah ini adalah faktor apa ya, kita memahami salah satu puzzle-nya matematika itu di mana ya, puzzle-nya di situ. Nah, karena itu kemudian ada kelas sejarah matematika ini. Nah, kelas besok itu ya saya akan ini apa namanya ini memang karena premium ya, maka ada yang spesial ya. Ya, silahkan di situ di chatnya itu ada link yaitu pendaftaran untuk masuk ke kelas ya sejarah matematika. Ada 5 pertemuan, 5 sesi, kurikulumnya keren-keren, nanti bisa ditanyakan oleh Mas Dika Widayat ya. Kurikulumnya itu berbicara apa aja sih sebenarnya, nanti akan belajar sejarah apa aja sih di situ. Nah, untuk yang hadir di sini ya malam hari ini khusus ada kupon bayarnya cuma 70% ya. Ada potongan diskon 30%. Yaitu dengan memasukkan ya kode suka matematika. Nah, itu kan. Dan spesial lagi bukan hanya dikasih diskon 30%, tapi dikasih apa? Komisi. Dibayari, dikasih honor, dikasih uang oleh ngajimatematika.id. Keren nggak? Keren nggak? Ya, yang nggak ngomong keren ini tak kick lah ya semuanya ya. Ya. Keren Nah, Kak, keren. keren. Ya. Jadi kita kasih komisi, caranya bagaimana bisa dapat pendapatan uang jajan dari ngajimatematika.id ya. Jadi teman-teman bisa dapat uang jajan ya. Dan nggak sedikit ya. Bisa jutaan, bahkan bisa belasan juta ya uang jajannya ini. Nah, uang gimana sih cara mendapatkan uang dari uang apa namanya ngajimatematika.id, cara mendapatkan uang jajan .id ya. Nanti uang jajannya bisa pakai untuk beli handphone baru, beli iPhone yang kameranya 5 ya. Udah ada belum ya kamera 5 iPhone tuh? Ya nanti buat sendiri. Kemudian bisa buat beli laptop juga ya. Nah, ini menarik sekali yaitu ya. Dan caranya itu mudah. Cuma kita bekalnya handphone doang atau komputer doang atau apa yang dipakai nge-zoom teman-teman semuanya ini bisa dipakai untuk nyari uang di internet, terutama melalui ngajimatematika.id. Caranya gimana? Nah, teman-teman kan semuanya udah ada login ya ke ngajimatematika.id ya. Kemudian masuk login, nanti ada tampil dashboard seperti ini ya. Nah, ada gambarnya Mas Dika yang super sekseh gitu ya. Kaosku nggak ganti nih ya dari semenjak foto ini. Enggak. Mas Dika itu satu lemari kaosnya itu semuanya. Nah, jadi itu apa? Masuk ke member area ketika login di sini ya. Kalau teman-teman ketika mengakses ini kan masuk akses kelas ini kan ya.
akses kelas ya. Nah, kalau pengen uang jajan tadi masuk ke menu afiliasi. Ya kan? Apakah di sini kelihatan ya? Kelihatan ya. Kemudian kalau pengen ya. Jadi afiliasi itu apa? Afiliasi itu adalah nyebarin link ya, nyebarin link kelas ngaji matematika ya kepada teman-teman semuanya, kepada teman-temannya di grup WhatsApp, teman-teman sekolahnya itu dikasih link ini yang nantinya kalau ada teman-teman sampean yang mendaftar melalui link yang Anda sampaikan, yang Anda sebarkan, Anda akan dapat komisi 25%. Gede nggak? Keren nggak? 25% loh, keren. 25% misalnya dari 250.000 berapa? Dari 100.000 berapa? Wah, udah nyari 10 orang aja udah jutaan, kan seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya, masuk ke menu afiliasi, kemudian link. Nah, ini kita untuk mendapatkan link dari apa yang kita mau sebarkan tadi. Nah, kalau sudah sampai di sini, nanti ada kelasnya ini. Ya, kelasnya jangan lupa sejarah matematika yang mau running besok ya, yang mau besok itu ya, sejarah matematika. Kemudian di klik generate. Nah, nanti muncul ya, muncul link ya di sini. Sama saja ini halaman penjualan atau halaman checkout, tinggal di copy aja, klik. Nah, kalau udah di copy, Anda cuma berbekal link ini, sebarin ke teman-teman Anda, ajak daftar, ayo ikut kelas sejarah matematika, ayo ikut sejarah matematika, sebarin ke sosial medianya, sebarin ke TikToknya, sebarin ke Facebooknya, sebarin ke Instagramnya link ini, supaya banyak teman yang daftar. Semakin banyak teman-teman Anda yang daftar, peluang Anda dapat komisi puluhan juta itu terbuka lebar. Ya, dengan catatan nanti akan ada yang daftar melalui link yang kita sebarkan ini. Ini diisi ya, sebarin aja, copy, sebarkan. Ya. Nah, nanti kalau Anda ada teman yang mendaftar melalui link yang sebarkan itu, nanti bisa cek di sini nih. Ada yang order nggak sih melalui link saya? Nah, nanti munculnya di sini nih, afiliasi order di menu order. Oh, semakin banyak yang order. Nanti keterangannya, oh, udah bayar atau belum dan sebagainya. Kalau belum bayar, diingatkan, "Hei, Dul, kamu belum bayar, cepat bayar." Nah, gitu. Nanti bagi yang sudah membayar, temannya udah membayar melalui linknya tadi, ada di menu komisi. Nah, menu komisi ini nanti akan tampil komisi Anda semuanya yang akan ditransfer oleh Mas Dika nantinya. Ya. Semakin banyak yang daftar melalui link Anda, semakin kesempatannya terbuka lebar. Nah, jadi jangan tunggu lama-lama ya untuk action ini, langsung praktek. Tadi kalau ada di kelasnya itu ada pelajaran wirausaha. Nah, sekarang ini prakteknya. Nah, teman-teman nggak harus daftar kelas ini dulu ya untuk bisa nyebarkan link, untuk bisa mendapatkan link, untuk bisa dapat uang, dapat komisi. Tapi ini nanti pendaftarannya lewat sini ya. Nah, daftar ini nanti silahkan kalau pengen ikut kelasnya ya harus ikut dong, masa nggak ikut. Nah, nanti tinggal masukin tuh kodenya tadi. Kodenya apa tadi? Suka matematika. Nah, kodenya suka matematika, masukkan di link ini, kemudian di apply. Nah, tuh Anda mendapatkan diskon 75.000. Wah, diskonnya 75.000. Suka matematika ini. Ya. Nanti teman-teman Anda juga kasih diskon ini biar tertarik untuk daftar. Ini pakai pakai diskon khusus aku. Nah, nanti di ini teman-teman kalau buat kupon sendiri boleh ya.
diskon 30% dari Suka Matematika ini, aku mau bikin sendiri biar keren ya. Jadi masukkan diskon Suka Matematika kuponnya tadi itu, dari kupon matematika itu dikasih nama kupon kita, misalnya Mas Enceng nih, Enceng keren misalnya, Enceng keren. Nah, simpan. Nah, sudah ada diskon kupon Enceng keren yang nantinya bisa Anda kasih tahu ke teman-teman sahabat Anda. Kalau mau ikut kelas yang luar biasa ini secara matematika, pakai kupon spesial dari aku, dapat potongan 30%, yang lain nggak dapat. Kuponnya apa namanya? Enceng keren. Nah, itu kan tambah keren ya. Nah, jika teman-teman ya, teman-teman Anda ya pakai kupon Enceng keren ini juga dapat diskon 30%. Ya. Dan ditambah lagi Anda dapat komisi 25%. Ya. Jadi udah dapat diskon kelas, dapat komisi lagi. Keren apa keren? Keren banget. Oke. Nah, soal afiliasi ini ada yang ditanyakan atau tidak? Biar jelas dulu afiliasinya, nanti tak kembalikan ke Mas Rahmat. Kalau silakan, kalau tanya silakan Mbak Munirul. Oke. Kalau mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya mau tanya, kalau seandainya seseorang itu yang nggak bisa yang sedikit punya teman, terus tuh relasinya juga kecil, itu bagaimana ya tipsnya ya tuh ya? Tipsnya aktif di sosial media. Kalau seandainya bukan teman kita pun nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, bebas. Orang asing atau orang Malaysia pun, wes, nggak, siapapun yang mendaftar lewat link Anda akan dapat komisi. Itu. Entah Anda kenal atau tidak, terserah. Kayak gitu ya. Sebarin sebanyak-banyaknya. Nyepam ke grup-grup dan sebagainya. Gampang Mas Pompi ya. Nanti di Gampang banget tuh ya. Gampang banget ya. Nyari itu gampang. Nyari uang sekarang gampang, nggak usah susah-susah. Ya, Tinggal pandemi di-share kayak gini di rumah di aja. grup WA keluarga, grup WA sekolah, grup WA Wah, kampus. iya, langsung ayo ikuti gitu. Kita juga Pokoknya harus beli kelasnya juga, Kak. Nggak harus. Tapi kan masa sih udah ikut kelas pertama ini nggak ikut kelanjutannya, kan ya rugi besar sekali. Padahal menarik sekali, ya. Nanti Mas Dika coba tuh kurikulumnya ditampilkan nih, mau ngomong kelas kita nanti itu mau bicarakan apa, materinya spesial. Dapat slide-nya, ya, dapat rekamannya. Rekaman nanti bisa diakses di member area Ada di tesnya juga Mas platform Pompi. ini. Gimana? Ada tesnya juga. Ada kuisnya nanti juga, ada tesnya juga. Wah, pokoknya keren lah. Pokoknya di sini keren. Ngajimatematika.id ini terobosan baru ya. Belajar matematika dengan cara mengasyikkan. Oke. Nah, gitu Mas Munirul ya. Oke. Jadi pokoknya disebarin aja linknya. Oke. Walaupun nggak kenal, yang penting bayar. Nah, nanti kalau Anda udah dapat komisi, minta tolong lengkapin rekening yang rekening yang mau kita transferin lewat rekening mana. Caranya gimana? Klik profile ya, di sini di menu ada itu profile. Nah, ini informasi rekening ya. Ini harus diisi. Kalau nggak diisi, gimana Mas Dika mau transfer uang jajannya? Ya, gini. Maka di sini harus diisi nih. Bisa rekeningnya orang tua, ya, bisa rekening pribadi kan, umurnya udah nyampe kan buat rekening kan ya, atau rekeningnya orang tua, atau rekening saya juga boleh diminta dipasang di situ. Gitu. Atau bisa transfer lewat ini GoPay bisa. Oh, ini GoPay saya, Kak. Kayak gitu ya misalnya kan. Oh, ini punya dana bisa. Ya, pokoknya tempat untuk transfer, kita transferin Anda itu ya lewat sini nih. Datanya di sini ya, informasi rekening. Oke. Saya rasa udah jelas kan ya semuanya. Oke, ada yang tanya silahkan. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya rasa sudah jelas ya. Silahkan mencoba ya
lumayan untuk bisa beli handphone, untuk bisa beli keperluan atau jajan-jajan yang lainnya, untuk beli kopi ya, melalui ngajimatematika.id. Oke, begitu Mas Rahmat, silahkan saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Mas Pompi ya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya ke Mas Dika melalui grup-grup yang sudah mungkin teman-teman ikuti, dan jangan sungkan-sungkan ya untuk gabung ya. Jadi ada banyak sekali kalau teman-teman merasa saya lagi nggak punya uang ya, berarti coba cari affiliate dulu. Jadi teman-teman ajak teman-teman sebanyak-banyaknya, teman-teman yang lain di grup WA, di Facebook, di Instagram. Pokoknya teman-teman bisa gunakan semua sosial medianya ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nanti di-share aja sebanyak-banyaknya, dari situ nanti ya pendapatan teman-teman pasti juga akan banyak gitu, sehingga ya teman-teman bisa ngikuti kelas itu dengan kata lain bisa gratis ya, karena sudah dapat juga dari affiliate yang banyak, sehingga mungkin juga sisanya dari affiliate itu nanti bisa digunakan untuk jajan atau mungkin beli HP gitu teman-teman ya. Ya, itu tadi seputar gambaran tentang kelas affiliate dari Mas Pompi. Jadi untuk teman-teman ya. Dan untuk di sesi ini sebenarnya sudah jam 9. Cuma kalau ada yang tanya mungkin boleh 3 pertanyaan Mas Dika ya. Ya, nanti Boleh. untuk lebih detailnya mungkin kita kita bisa ketemu lagi di kelas premiumnya. Ya, kita akan ada kurikulumnya dan sebagainya. Mungkin nanti Mas Dika bisa, atau mungkin sekarang Mas Dika bisa share screen kurikulum yang tadi Mas Dika. Nggak ada di laptop ini ya, di laptop yang satunya yang jarang pakai Zoom. Ada nggak? Mungkin Mas Pompi, ada Mas Rahmat, bisa nggak menampilkan? Saya tak boleh Mas. Nah itu. Aku mau membaca di HP mau nih. Nah sebenarnya program affiliate ini sebenarnya juga jadi ini sih ya, solusi buat teman-teman yang waktu ketika ngaji matematika dulu bikin kelas itu ada yang nanya, Mas, aku nggak punya duit nih, mau ikutan gimana ya gitu ya. Nah, waktu itu belum ada solusi gitu ya. Tapi insya Allah ini dengan adanya afiliasi ini bisa jadi solusi juga ya buat teman-teman ya untuk kemudian bisa tetap mengikuti gitu. Jadi nggak perlu minta orang tua, jadi bisa ya sharing gitu ya. Ke teman-temannya, ya siapapun nanti yang ngeklik, nah siapa tahu dapat gitu ya. Nah itu bisa jadi bekal untuk kita nanti belajar matematika di Ngaji Matematika. Dan kelasnya nggak hanya kelas sejarah matematika, nanti akan ada banyak kelas ya, termasuk kelas-kelas teori matematika yang mungkin akan kepake juga di sekolah teman-teman ya untuk menunjang materi sekolah teman-teman. Oke, nah ini. Nah, ini kalau ditanya apa sih yang nanti kita pelajarin di kelas sejarah matematika, ini yang akan ada 5 pertemuan, ya 5 pertemuan di kelas sejarah matematika. Kemarin saya dan Mas Rahmat bikin kurikulumnya karena kita bisa lihat yang pertama ini nanti kita mulainya di 21 Januari gitu ya. Jadi Kamis, Jumat, terus Jumat, Sabtu, terus Jumat depannya lagi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 5 kali pertemuan di situ. Nah, nanti untuk teman-teman misalkan yang berhalangan nanti ya bisa mengakses rekamannya juga gitu. Tapi lebih enak kalau ikut live, jadi kita bisa diskusi lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi. Nah, ini yang pertama. Jadi kelas pertama nanti kita akan bahas bagaimana materi periode kuno, yaitu dari 6000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, ini termasuk panjang tapi panjang masanya, tapi ini akan ada beberapa penemuan-penemuan penting yang bagaimana mereka bisa muncul. Nanti kemunculan bilangan-bilangan, bagaimana bilangan itu muncul, bilangan ada berapa gitu ya. Nanti termasuk mungkin akan diceritakan juga ini kita nemu basis bilangan. Nah, ada juga mungkin di sini nanti basis bilangan. Kemudian ada magic squares gitu ya, segi 4 ajaib ya, segi 4 ajaib. Kemudian kehadiran bilangan negatif gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang dikenal itu bilangan positif, terus kok muncul bilangan negatif, idenya itu dari mana gitu ya. Kemudian kemunculan Pitagoras gitu ya. Kemudian kedatangan bilangan irasional, kok ada sih bilangan yang nggak rasional itu munculnya dari mana gitu ya. Nah, kepetualangan mencari pi. Nah, ini betul dari Mas Iqbal nih ya. Jadi di setiap kelas nanti akan ada pre-quiz dan post-quiz. Bahkan sebelum kelas dimulai kita ada yang namanya
nih pretest. Nah, ada pretest. Pretest itu untuk apa? Nah, nanti di endingnya juga akan ada post test. Nah, pretest itu tes sebelum kelas, post test itu tes setelah kelas. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa namanya mengecek mengevaluasi kita semuanya. Jadi insya Allah nanti di semua kelas di ngaji matematika akan ada pretest, ada post test, ada pre-quiz, ada post quiz gitu ya. Ada kuis berhadiah juga, Mas. Ada kuis Ya, berhadiahnya ngarut juga gitu ya ya. tadi ya. Mantap, ada kuis berhadiahnya juga. Jadi siapa tahu dapat kuis berhadiah kelas yang ada kelas baru misalkan pengen ikut, aku dapat dulu tuh hadiah kelas gratis misalkan ya, andaikan hadiahnya adalah kelas gratis. Jadi memang ini untuk apa? Untuk mengevaluasi kita sendiri. Kira-kira kita tuh sudah ikut kelas ini bedanya apa sih sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi bahan evaluasi juga untuk teman-teman. Ya, itu kan gunanya evaluasi ya. Nah, itu yang pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan keduanya juga ada pre-quiznya ya. Nanti kita menerangkan dari materi masa Islam, yaitu dari 500 sampai 1500 Masehi. Yang pertama nanti kita pendahuluan matematika Islam, ya, dari mana awalnya, karena kan ternyata ada matematika yang berkembang sebelum masa Islam itu besar, tapi nanti akan ada di situ. Jadi nanti bagaimana Al-Khwarizmi menemukan algoritma dan aljabar tentunya. Nah, nanti mungkin teman-teman akan bingung nih, aljabarnya Al-Khwarizmi itu kayak apa? Nanti di kelas itu juga saya akan berikan untuk teman-teman gambaran aljabarnya Al-Khwarizmi. Nah, nanti di materi hari ketiga masih bahas tentang peradaban Islam, yaitu tentang perpisahan aljabar dan geometri. Nah, ini kenapa kok emang dulunya gabung? Nah, ini nanti ada ininya, ada clue-nya di pertemuan sebelumnya ini ya. Kemudian bertebarannya bentuk persamaan, nanti di sini ada Umar Khayyam, macam-macam di sini ya. Kemudian dalam matematika menemukan keindahannya. Nah, bagaimana keindahan matematika itu digunakan di dalam, tidak hanya di dalam sains, tapi di dalam kesenian. Nah, itu banyak nanti kita bicara di sini ya. Keindahan-keindahan apa saja. Jadi tidak hanya soal yang fisik, tapi yang estetis. Nah, itu dari matematika tentang estetisnya. Nah, pertemuan terakhirnya, ini belum masih pertemuan keempat, kita udah masuk masa Renaissance. Materinya adalah keindahan bilangan prima, kelahiran simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbol macam-macam ini, dan menghayalkan bilangan. Wah, ada bilangan imajiner ya. Kok bisa ada bilangan imajiner gitu ya. Kita nggak kebayang gimana orang mikirkan bilangan imajiner. Nah, kemudian desimal menguasai dunia, bagaimana nih? Kita bisa basis bilangan. Kemudian kemunculan logaritma. Nah, siapa nanti yang awal kali mencetuskan logaritma yang bikin kita susah kalau kita. Nah, ini yang menarik nih, Lalat Descartes. Nah, ini kesukaannya Mas Rahmat ini nanti nih, Lalat Descartes. Menarik sekali ceritanya ini. Ya. Dan pertemuan terakhir nanti kita masih masa Renaissance juga, kita akan bahas tentang arsitektur segitiga Pascal. Bagaimana segitiga Pascal menjelma sebagai sebuah sesuatu yang menarik gitu ya, pada sebuah bidang fisik gitu. Kemudian kesempatan pasti ada. Nah, ini tentang teori peluang gitu ya. Kemudian prediksi masa depan dengan kalkulus. Nah, kalau kalkulus bagaimana kalkulus itu muncul gitu ya, sesuatu yang sangatnya susah banget nih kalkulus, sampai kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 macam-macam, dan sempurnanya ilmu bilangan. Nah, ini akan adalah 5 pertemuan yang akan kemudian kita lewati kalau teman-teman nanti mengikuti kelas sejarah matematika. Seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong, yang benar itu Renaissance. Oh, Renaissance. Bahasa Spanyol ya? Bahasa Prancis. Oh, bahasa Prancis. Bacanya Renaissance. Gitu, Mas Rahmat. Ya. Oke, makasih Mas Dika. Jadi sekali lagi akan banyak sisi baiknya ya, atau kelebihan-kelebihan yang bisa teman-teman dapetin kalau ikut kelasnya. Mulai dari nanti akan ada pretest dan post-test, ya, teman-teman di situ bisa mengukur kemampuannya. Nanti kita share juga hasil pretestnya seperti apa, terus hasil post-testnya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman, saya ternyata pretestnya jelek banget gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Nanti ikuti aja kelasnya selama 5 kali pertemuan, baru nanti kita di post-test itu sejauh mana perkembangannya begitu teman-teman. Jadi selama itu nanti teman-teman bisa ngukur kemampuan matematika teman-teman apakah sudah meningkat atau belum gitu ya. Itu. Jadi terus ada pre-quiz dan post-quiz ya. Pre-quiz dan post-quiz itu untuk ngecek ya sejauh mana teman-teman siap untuk mengikuti materi di hari itu. Jadi kalau misalkan teman-teman, atau untuk ngecek sejauh mana
materi itu teman-teman terima di hari tersebut gitu. Jadi ini juga bagian dari evaluasi kita dari kajian ada yang harus kita tingkatkan baik dari sisi penyampaian dan lain sebagainya. Kita akan selalu terus tingkatkan untuk memberikan teman-teman pelayanan yang terbaik. Gitu teman-teman. Oh itu Mas Rahmat ada yang tanya itu, kalau pertemuannya selesai, apakah materi dan videonya masih bisa Tiga diakses? pertanyaan seputar Nah, oh ya. itu jadi Masih Mas Bobi ya? ya itu dari Mbak Anggun Serina itu. Jadi bisa Jadi- diakses seumur hidup ya, Ya. Long life access. long life access. Online. Tapi ya syaratnya harus login ke platform dulu, login ke web. Jadi itu nanti ada bisa diakses video-video dan materi setiap pertemuan. Gitu Mas Rahmat. Oke. Terima kasih Mas Sompi sudah membantu menjawab ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau ikutan kelas ngaji matematika, kelas apa saja nanti semua materi dan videonya tetap bisa diakses selama-lamanya, selama teman-teman nggak sampai menghapus akunnya atau logout gitu ya. Kalau logout masih bisa ya, menghapus akunnya, pokoknya nggak sampai akunnya terhapus gitu aja aman. Ya nggak bisa Jadi itu bisa menghapus diakses jejak. selama-lamanya. Nah, gitu teman-teman. Ada mungkin lagi yang ditanyakan? Cara daftar dan bergabung di kelas. Waduh, ini tadi Mas Popi sudah jelasin ya. Cek rekaman saja. Enggak, ini di link Oh ya, ada. cek. Nah, tinggal gini. Silakan cek. Link tadi. Nah. Oh ya. Langsung diklik aja. Langsung daftar. Bisa. Langsung diklik daftar kuponnya Suka Matematika. Ya, masukkan kuponnya nanti langsung dapat potongan 30%. Gitu. Nah, lumayan kan? Juga nanti, kalau saya nggak punya uang gimana? Nah, ya affiliate dulu. Jadi ajak teman sebanyak-banyaknya. Nanti di situ teman-teman dapat afiliasi ya, dapat apa istilahnya ya? Dapat dana tambahan gitu dari ngaji matematika untuk bisa teman-teman gunakan ikut kelasnya. Jadi diputar-putar dulu ya. Silakan, ada nggak yang bertanya nih soal sejarah atau teman-teman mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya. Kalau saya cenderung matematika itu diciptakan. Kalau saya lebih cenderung ditemukan. Silakan. Teman-teman boleh berpendapat, nggak cuma boleh bertanya, boleh berpendapat juga. Kayaknya nggak ada nih, udah banyak semua. Atau mungkin sudah banyak yang nggak sabar untuk ikut kelasnya ya. Ini tadi kami cek di sistemnya juga langsung ada beberapa yang daftar ya Mas Pompi ya. Wis. Iya nih. Nah, ada udah langsung banyak yang daftar langsung ya. Tidak. Waduh, udah langsung pada transfer ternyata. Karena ini ya, ini kupon diskonnya itu berlaku terbatas. Jadi teman-teman kita nanti ada pengumuman yang mendadak gitu. Kupon sudah nggak bisa dipakai lagi. Waduh, maka harus cepat-cepat ini. Nah ini kupon Suka Matematika. Alhamdulillah sudah daftar ya. Terima kasih Kak Mega. Nanti ditunggu ya. Siap Kak. Mas Rahmat ini kayaknya sinyalnya lagi mengambang-ambang ya. Ini kesalahan ini, nggak sekalian beli sinyalnya. Di sinyal. Oke Mbak Anggun, kapan kelas dimulai? Ya, dimulai ya tadi mulai tanggal 21 mulai hari Jumat. Iya. Kamis Jumat depan. Kapan kuponnya terakhir bisa digunakan? Ini Mas Pompi. Terbatas Mas Pompi ya? Kuponnya ini terakhir digunakan kita nggak ngasih tahu kabar ujuk-ujuk nanti kupon terakhir jam berapa. Nah, kayak gitu nih. Kita kalau udah yang daftar itu sudah cukup, ya jangan salahkan kami kalau kuponnya udah dicabut. Nanti kembali ke harga normal. Oke, dan karena supaya efektif kita juga nggak cari yang banyak-banyak Mas Pompi ya, jadi terbatas juga ya. Nanti kalau terlalu banyak juga kan teman-teman jadi nggak dapat, kita nggak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi ya sebelum nanti kelasnya ditutup, ya gabung aja segera mungkin. Apakah nanti jilid 2 sama atau sambungan jilid 1? Ini beda teman-teman sama workshop yang pernah kita lakukan. Jadi yang di sini lebih ke kelas gitu ya.
dengan kurikulum yang jelas dan lebih detail. Kalau yang workshop kemarin kan kita cuma ngambang-ngambang di dasarnya gitu. Jadi ini bukan lanjutannya dari workshop kita yang sebelumnya, tapi ini kelasnya. Jadi lebih detail, lebih tertata semuanya, ada pretest post-testnya. Jadi ini bukan semacam sambungannya, tapi ini jadi ada banyak sekali konten-konten yang kemarin di workshop sejarah matematika atau di apa seminar Mas Dika ya, di short class ya, Webinar ya, short webinar ya, class. di short class ngaji matematika yang sejarah itu kan kita cuma jelasin secara ngambang-ngambang aja, nggak sampai mendetail gitu ya. Nah nanti di kelas ini kita akan jelasin yang lebih detail dan ada banyak cakupan-cakupan materi yang tidak dijelaskan di webinar kemarin. Ya itu Begitu bedanya ya. kelas premium sama cuma seminar kan Ya, ya. ya. Kalau di kelas lebih banyak dan ini pembagian teman-teman akan dapat pembagian masa yang urut gitu ya. Jadi kalau yang di webinar kemarin kesannya acak gitu ya. Ini dari sini ke sini lompat dari zaman beberapa tahun sebelum Masehi terus lompat ke masa depan terus balik lagi gitu kayak kayak lompat-lompat gitu. Nah, di sini materinya akan kita susun berdasarkan uraian waktu sehingga teman-teman bisa tahu perkembangannya ya. Ide-ide itu eh, bisa berkembang. Kalau saya ingat kata-katanya Gauss, ya salah satu matematikawan terbesar ya. Ada yang bilang kalau Gauss itu prince-nya, ya, ini pangeran matematika itu Gauss. Loro Joni sopo? Rajanya itu ada yang bilang Euler. Nah, kalau dua matematikawan itu memang matematikawan terbesar yang mungkin kalau ditanyakan ke matematikawan yang lainnya juga akan sepakat dua nama itu. Nah, menurut Gauss itu matematikawan itu saling berdiri atau matematikawan itu berdiri di atas pundak matematikawan yang lainnya. Nah, tahu maksudnya ya. Jadi seperti yang dikatakan Mas Dika tadi, matematika itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ya saling berhubungan gitu. Jadi apa bisa dikatakan algoritma itu berdiri di pundaknya Brahmagupta. Nanti Brahmagupta berdiri di pundaknya siapa lagi gitu. Terus begitu ya. Dan juga ada banyak matematikawan yang berdiri di pundaknya Alvarismi. Alvarismi pun juga berdiri di pundaknya matematikawan yang lain. Gitu sih sambungannya. Saat kelas sejarah matematika premium kelas jilid 2. Nggak ada kayaknya ya. Jadi kita hanya bikin satu ini kelas sejarah matematika. Mungkin nanti akan ada kelas-kelas yang lain ya, yang eh, yang lebih menarik lagi. Itu mungkin teman-teman ada yang tanya lagi, waktunya sudah jam 21, sudah jam 9, sudah banyak teman-teman yang mau live juga ini karena mungkin teman-teman dari wilayah timur ya. Berarti sudah jam berapa ya? Sudah jam 9, sudah jam 11 ya, sudah cukup malam di wilayah timur. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin sekian dari eh, kegiatan hari ini, dari kelas hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga teman-teman apa ya bisa bisa mengubah pola pikirnya tentang matematika, bahwa matematika itu nggak hanya berkutat dengan angka-angka yang menjemukan, bahwa ada sejarah di situ, ada berbagai ide dan gagasan yang bisa ditemukan begitu ya, sehingga nantinya itu akan bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar matematika di berbagai bidang dan untuk juga belajar matematika ya untuk mempelajari matematika di materi-materi berikutnya ya. Ya, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami dari tim ngaji matematika, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili Mas Dika dan Mas Pompi, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin sikap kami yang mungkin yang tidak atau mungkin yang membuat teman-teman tersinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf. Sekian untuk kelas hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua bisa live ya.
Dadah.